Halo siswa SMA dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas salah satu topik di kelas 11 tepatnya, yaitu mengenai komponen kimiawi sel. Kalau kita bicara kimia, jadi ada yang organik, ada yang anorganik. Organik ini maksudnya senyawa yang terdiri atau terbuat dari karbon. Jadi ada karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Keempat ini mengandung senyawa karbon. Saya kira kalian tidak asing lagi dengan keempat senyawa ini. Lalu ada juga senyawa anorganik. Dari namanya saja sudah an, artinya bukan organik. Tidak memiliki atom karbon. Ini ada air, ada garam mineral, dan juga ada gas. Senyawa organik sering juga disebut dengan molekul biologi, karena keempat molekul yang sudah disebutkan tadi itu terdapat hampir di semua sel. Kalau kita ngomong-ngomong mengenai pelajaran biologi, lalu ada molekul-molekul kimia, pasti salah satunya dari keempat molekul tadi, karbohidrat, protein, lemak, atau asam nukleat. Molekul biologi ini berukuran sangat besar. Nah, sering juga disebut dengan polimer. Kenapa polimer? Karena disusun oleh monomer. Poli ini maksudnya banyak ya. Kalau mono maksudnya hanya satu. Jadi monomer saling berikatan membentuk polimer dengan reaksi dehidrasi. Reaksi ini akan menyisakan air. Nah, polimer juga dapat dipecah melalui reaksi hidrolisis. Ini membutuhkan air. Sebagai contoh, protein itu adalah polimer yang tersusun dari monomer, yaitu asam amino. Jadi kalau ada asam amino bergabung dengan asam amino, ini melalui reaksi dehidrasi. Nah, dibentuklah protein dan juga akan menghasilkan air. Kalau protein dipecah menjadi asam amino, nama reaksinya adalah hidrolisis. Ini membutuhkan air. Semua reaksi biologi kimiawi, perubahan protein menjadi asam amino, glukosa menjadi pati. Nah, itu semuanya memerlukan enzim agar reaksinya berlangsung cepat. Saya berikan contoh yang simple untuk lebih mengerti mengenai pembentukan polimer dan juga monomer ya. Nah, ini ada polimer yang pendek seperti ini. Oke. Nah, ada 3 monomer yang bentuk polimer pendek ini. Perhatikan ujungnya ini ada hidrogen dan ada OH. Demikian juga monomer yang hanya satu molekul ini ada hidrogen dan ada OH di ujungnya. Polimer ini bisa bergabung dengan monomer yang tadi kita sebut reaksinya itu sebagai reaksi dehidrasi. Ini akan membentuk ikatan baru yang lebih panjang. Kita perhatikan di sini, di polimer pendek tadi itu monomernya itu hanya 3. Nah, begitu bertambah monomer satu lagi menjadi
polimer yang lebih panjang. Sekarang monomernya ada 4 di polimer ini. Nah, perhatikan dari reaksi ini ya dibuanglah air ya, H2O. Perhatikan H-nya tadi ada 2 dan oksigennya ada 1. Jadi H2O ya, air. Nah, inilah reaksi pembentukan polimer. Lalu reaksi pembentukan monomer dari polimer. Nah, ini saya kasih contoh, ada polimer di sini yang tersusun dari 4 monomer. Oke, sekali lagi ada 2H dan ada O di ujungnya ya. Nah, beberapa enzim bisa melakukan reaksi hidrolisis. Jadi di reaksi itu nanti ada air yang ditambahkan ke polimer. Jadi nanti polimernya akan pecah. Kita lihat di sini menjadi lebih sederhana ya. Nah, sekarang polimernya ini tinggal 3 monomernya dan terbentuk juga monomer. Kita lihat di sini bagaimana H2 dan H sudah bergabung ke polimer dan monomer. Nah, itu tadi sekilas kita bicara mengenai senyawa organik dan pembentukan senyawa organik. Secara umum, kita akan membahas lebih lanjut lagi di part 2 mengenai karbohidrat, lalu nanti ada part 3 untuk protein, dan part 4 untuk lemak. Sekarang kita membahas senyawa anorganik. Di dalam sel, senyawa organik yang umum dijumpai adalah air. Air ini digunakan sebagai pelarut, juga sebagai media untuk reaksi kimia, sebagai transportasi zat. Lalu ada juga garam mineral. Contohnya yang di dalam sel itu ada garam seperti NaCl, lalu juga ada ion-ion seperti ion natrium, ion klor, lalu ion hidrogen, lalu ada juga amonia atau NH3. Nah, lalu ada juga gas. Contohnya gas karbon dioksida yang dihasilkan dari proses respirasi. Selain senyawa anorganik itu tadi, ada juga yang disebut dengan unsur makro dan unsur mikro yang ada di sel. Itu ya. Nah, unsur makro ini maksudnya unsur yang sangat banyak terdapat di dalam sel. Oke, nah ini bukan senyawa ya, tapi kalau kita bicara unsur ini sudah lebih ke jenis-jenis unsurnya. Seperti misalkan ada oksigen, ya ini sampai bisa 62%. Lalu karbon, ini ada 20%. Hidrogen ini ada 10%. Lalu nitrogen bisa sampai 10%. Dan kalium ini 25%. Nah, yang lebih sedikit lagi sekitar 1-3% ada sulfur, fosfor, kalsium, magnesium, dan natrium. Lalu ada juga unsur mikro. Unsur mikro ini maksudnya jumlahnya ini sangat sedikit di dalam sel ya. Sangat-sangat sedikit. Tetapi ini seringkali sangat krusial, sangat penting bagi sel. Contohnya seperti besi, ini digunakan atau sangat perlu untuk membuat hemoglobin. Lalu ada tembaga, beberapa enzim itu memerlukan tembaga ini sebagai koenzimnya.
Lalu ada kobalt, ada mangan, ada seng, ya sebagai pembentuk beberapa jenis vitamin juga. Lalu ada molybdenum, ada boron, dan ada silikon.